dari aku yang mencintaimu dengan tulus dan disakiti amat sering. Ya benar ya, 1 2. Iya benar. Waktu itu kan aku pulang kerja, dijemput kan sama dia, terus ada WhatsApp dari ibuku. Nanti ngelawan biar enak gitu, jangan diem aja. Kalau ibu kamu nonton, mau ngomong apa? Nggak tahu mau bisa ngomong apa-apa lagi. Siap nggak menerima permintaan maaf ibu? Itu pertanyaannya. Sidangnya Bentar kan. Loh, terkuat Nggak apa dikit aja lagi lanjutin. Kuat nih katanya tuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke deh guys, selamat pagi buat semuanya ya. Selamat pagi buat kalian semua yang sekarang itu lagi nunggu tahun baru ya guys ya. Pokoknya yang biasanya tuh kalau misalnya tahun baru tuh pasti sekarang tuh lagi pada ngumpulnya tuh di alun-alun guys ya. Di setiap alun-alun pasti ramai pokoknya nama ya. Dan nungguin ini apa namanya itu kembang api. Dan mudah-mudahan di tahun baru ini kita apa namanya itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi daripada tahun yang kemarin. Dan untuk apa namanya itu masa lalu yang mungkin apa namanya bisa berbekas di hati untuk tahun sekarang nih, tahun besok nih, tinggal beberapa menit lagi menuju tahun 2023, ya tutup aja dan buka lembaran baru ya guys ya. Dan buat teman-teman semuanya yang sekarang belum apa namanya yang baru bergabung sama kita, jangan lupa di subscribe, like, and comment di seluruh sosial media kalian. share kali ya. Pokoknya Pokoknya buat teman-teman tolong di subscribe, like, di komen dan di share ya guys ya. Karena memang itu sangat berarti sekali bagi kami supaya kami tetap betul-betul konsisten juga bikin video semangat gitu ya, menghibur kalian teman-teman semuanya dan tanpa menyajikan. kalian kita nggak bisa apa-apa ya guys. Betul, tanpa kalian kita lemah ya guys ya. Jadi hoream lagi bikin video enggak kata. Kemarin kita nggak bikin video karena memang apa namanya kerjaan. Alhamdulillah kerjaan kita yang utama lancar. Terus kemudian ya YouTube juga insya Allah kita akan konsisten dan komitmen lah gitu ya guys ya. Oke deh guys, banyak sekali nih berita yang terlewatkan oleh kita ya. Kemarin itu kasus apa? Pertama itu yang lagi boomingnya itu tentang Yesi dan Sirian. Ya, kedua betul. itu ternyata tuh ada yang sama juga kasusnya kayak Yesi dan Rian, itu kurang dana 700.000. Oh, mau nikah kurang dana 700.000 terus akhirnya nggak jadi. Batalkan. Parah banget. Nah tapi sekarang ini tuh bener-bener lebih dari mereka dari Yesi sama si 700.000 permasalahannya. Ini permasalahannya tuh bener-bener menyakitkan banget deh, kayak Indosiar banget Di Indonesia ya guys ya. Jadi memang betul-betul ini tuh katanya menyakitkan banget. Yang namanya apa namanya itu sakit tapi tanpa berdarah ya, sakit orang tanpa dalam berdarah. guys. Oke guys, jadi sekarang itu lagi viral banget dan tanpa basa-basi lagi kita lihat dulu videonya guys ya. Check it out. Check this out. Parah, laki-laki ini kepergok selingkuh dengan mertua sendiri sampai berhubungan badan. Istri sakit hati. Wanita ini sakit hati gara-gara perbuatan suaminya. Pasalnya suami wanita ini kepergok selingkuh dengan ibu sendiri. Begini curhatan pilu wanita ini usai suaminya kepergok selingkuh dengan ibu sendiri. Baru-baru ini publik Parah banget ya guys ya. Ibu sendiri menyelingkuhin si anaknya. Kita langsung aja guys, ini kan dari Tribun ya. Jadi intinya dari semua apa namanya itu berita-berita yang penyedia berita-berita yang teraktual itu semuanya dibahas tentang ini gitu. Saking benar-benar viral banget. Dan ini salah satunya itu adalah dari Tribun yang diupload ulang oleh Mamita 99. Ini kan kalau kita jeda kan si lingkaran itunya kan ada di situ tuh. Lihat deh, ya, tampang mukanya tuh kayak ini banget gitu loh. Padahal anaknya kayak lihatnya polos gitu, anak apa si suaminya. Kita langsung aja ke ini deh ya, ke akun aslinya ya, akun Mbak Nurmanya asli. Nah ini guys videonya curhatannya, tapi kita nggak akan pakai suara ya guys ya, karena ini apa namanya ini takut clickbait takut apa namanya itu hak cipta.
Nah, kita bacain aja guys ya. Halo Mr. R, katanya tuh. Mr. R, aku mengenalmu sejak kita di masa putih abu. SMA berarti. 5 tahun bersama bukan waktu yang singkat untuk menemani setiap proses kehidupanmu. Aku terima pengkhianatan lalu maafkanmu karena saat itu pun masih sayang. 1 tahun yang lalu 1 tahun yang lalu kau ucapkan ijab kabul, aku percaya kau bisa berubah dan kita hidup bahagia. Dan ternyata ini masih ditutupin ya, tuh mukanya juga masih ditutupin. namun ternyata aku salah. Nah ini catatannya nih sama temennya ya. Ini catatannya ya. Ini aku tadi bilang nih, ini catatannya waktu Mbak Rismanya itu lagi kerja. Jadi gini guys, jadi si video ini viral bangetnya itu karena memang perselingkuhan yang apa namanya itu yang sangat benar-benar di luar nalar banget, yaitu adalah ibu kandungnya berselingkuh dengan menantunya, yang ibu kandungnya itu adalah si istrinya. Nah, terus kemudian kenapa ini bisa viral banget? Karena si ibu kandungnya ini kepergok dan memang betul-betul digerebek sama warga. Itu memang pas betul-betul lagi anu-anu gitu guys. Wow, Parah banget kan? Lagi anu-anu gitu. Apa itu anu-anu? Dan itu siang mbak, dan itu pada waktu siang-siang loh. Wow. Pada siang-siang. Nah, si Mbak Rismanya ini beliau tuh lagi bekerja karena memang si Mbak Risma ini tuh benar-benar yang membantu lah si suaminya gitu dari mulai perekonomian dan sebagainya. Nah ini chatan yang setelah aku pelajari nih ya, ini chatan yang dikirimkan oleh si saudaranya kepada Mbak Rismanya, katanya apa namanya itu, Ada permasalahan. ayo katanya cepet ke sana, katanya apa namanya itu kesini dulu gitu, karena memang posisinya nih katanya izin sama si om aja sama si teteh nyangkut rumah tangga sama rumah tangga bapak, katanya kasih tahu dulu emang kenapa, kan itu kata Mbak Rismanya ya. Soalnya biar ada alasan buat izin. Nah, digerebek lagi begitu enak sama si Anu, gila. Wow, enak. Kebayang dong, dia Lagi kerja, Lagi kerja. bantu cari nafkah. capek, terus Terus juga pasti punya permasalahan sama konsumen, mungkin habis dimarahin sama customernya. mungkin bisa jadi ya kalau dimarahin, Kalau kalau enggak sih dimarahin enggak. Terus dapat chat begini, aduh pikirannya benar-benar kacau itu. Enggak, gue tuh nggak sempat pikir gitu, nggak habis pikir gitu. Maknya tuh apa sih yang dipikirnya gitu loh. Ini anakmu bu, anakmu. Kan ada suaminya. Parah. Oke, kita langsung ke ini aja. Apa namanya tadi kan si Mbak Rismanya ini kan ditutupin ya, nih mukanya nih si mbaknya ditutupi, si masnya ditutupin ya. Nah sampai tuh dia sampai nangis. Kau lanjutkan pengkhianatanmu, bermain api dengan orang terdekatku. Kau hancurkan aku, cintaku, dan keluargaku. Kau hancurkan mimpi-mimpiku, hidupku, dan semuanya. Tangannya sampai segitunya loh. Hingga tidak ada lagi yang tersisa selain doa. Semoga Allah melapangkan hatiku. Amin ya Allah. Dan semoga kamu mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatanmu yang seharusnya kamu pertanggungjawabkan. Nah, benar. Amin, amin, amin. Semoga kamu mendapatkan apa yang kamu perbuat, guys. Berarti ternyata Indosiar itu Dari aku yang mencintaimu dengan tulus dan disakiti amat serius. Sakit banget. Oke guys, buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih yang mana sih mukanya gitu kan, yang mana sih ini kebetulan ya aku punya akun di Facebooknya waktu pernikahannya dia. Oh, Waktu masih ada? lagi, iya waktu belum lagi dihapus. belum dihapus. Jadi ini di akun Facebook yang si punya ini yang fotonya. Nah ini dia, cekidot. Tuh lihat nih ya. Udah itu lagi. Nih kan tuh. Oh ini si Oh, Amalnya. pas masang cincin nikah. Maneh si teh dapat satu apa nikahin satu, Beli satu, dapat dapat dua. Oh. Tapi dari tampangnya AA-nya tuh alim loh, polos gitu orangnya. Polos-polos menghanyutkan ya. Ini menghanyutkan biadab kalau menurut gua sih. Padahal Maksudnya- istrinya cantik loh, seksi, Ya, montok. ya kalau misalnya lu mau selingkuh, kenapa nggak jangan sama mamanya lah, sama yang lain aja lah, kan banyak tuh kalau misalnya mau selingkuh kan. Bener. Tapi kayak ya kalau bisa sih jangan selingkuh lah, kan kasihan gitu si apa namanya itu si istrinya gitu kan, apalagi Jadi- selingkuhnya sama ibunya dong, kasihan banget kan. Jadi tuh sakitnya tuh bukan ini bertubi-tubi ya, double ya. Oh, brengsek kasar.
Senyum-senyum lu tuh sampai gigi lu dikeluarin metal-metal lah. Berdua. Anda sudah menghancurkan keluarga orang loh, udah menghancurkan ibu dan bapaknya sampai cerai. Karena ibu dan bapaknya juga cerai. Dan menghancurkan bukan ini lagi, menghancurkan perasaan papahnya. Tuh lihat ya, ini foto-fotonya nih. Aduh, so alim sih anjing. Tuh lihat, kurang gimana lo, cantik lo. Tuh, mantap. Mantap men, enak, katanya dapat Dapat dua. beli satu gratis. Dari beli produk dapat pabriknya sekalian. Anda itu luar biasa. Nah ini waktu lagi dia ijab kabul ya, ijab Tuh kabul. cincinnya. Ini cincinnya. Pas tukar cincin. Masya Allah, kayak Umi dulu begini ya, pakai tangannya itu, pakai apa gambar-gambar Cantik gitu. itu mbaknya. Iya, pokoknya dulu cantik banget tuh. Ada buku nikah, oh my god, lihat tuh. Ini gak sayang banget ya sama buku nikah ini ya. Padahal itu janji suci loh terhadap. Sakral bos, sakral. Mana? Nah, Ini si dia deg-degan nih. ya. Ya Dalam lagu guys, aduh. Udah kayak lagu Armada. Harusnya aku yang di sana Nanti di mood. damping. Oh iya benar. Nah ini pas foto lagi, tuh lihat no. Ini pas lagi apa tuh? Dan si Mbak Rismanya aja nih, yang ini nih, dia nggak di ini ya. Ini kelihatan banget kan si ibunya kayak bete gitu, kayak bete banget si Coba ibunya zoom nih. deh, zoom mana? Udah deh, waduh, emaknya langsung cemberut. Oh lihat no, tuh kan. Aduh. Padahal- Ini kalau si dia nih bahagia banget nih, si masnya nih bahagia banget. si Dapat masnya. perawan sama pabriknya. Iya lihat nih, bahagia banget nih. Kalau misalkan apa namanya itu di ini mah mother in law ya, gitu. Kalau di ek mah maaf itu diajarkan oleh istri ya. Nah lihat nih, ini muka emaknya nih, itu ya Allah. Anda tidak merasa berdosa ibu, Anda tidak merasa sakit ibu. Anaknya disakitin orang lain. Kalau kita tuh kan ya, kalau saudara disakitin orang lain kan sakit ya, kita ikutan sakit. Ini malah yang nyakitinnya. Aduh. Ini kita sekarang baca nih. Otak ya kau. Ini kita baca nih, di foto yang ini ada komentar nih dari Bu Di Harjo ya. Status ini mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, keringanan. Alah, masialah bacot sekali Anda ya. Sakinah mawaddah, wah, emaknya juga diembat. Mungkin itu judulnya, ternyata suamiku adalah pacar ibuku. Jadi sebelum nikah sama anaknya, untuk lakinya udah punya hubungan sama emaknya, jadi weh neng si ibunya edan ya adalah seperti itu. Kayak gitu ya guys ya. Jadi tolonglah ibu, kamu aduh Anda itu kasihan gitu. Nah tuh mukanya masih cemberut. Tuh masih tetap dari tadi kan dia nggak tangannya nggak di ini loh, nggak dirangkul dari tadi, nggak digandeng loh. Karena mungkin dia juga punya perasaan yang sama. Jadi dia juga punya perasaan cinta yang sama mungkin sama si menantunya itu, karena menurut ceritanya nih hubungannya itu udah lama gitu. Nah, kan anaknya kan pacaran 5 tahun, berarti selama 5 tahun itu dia juga pacaran sama mamahnya gitu dong. Nih lihat nih, tuh ini dia, oh ini ibunya, ini kakak-kakaknya nih. Nah, sampai ya Allah ya Rabbi, apa yang Anda pikirkan Mas Bro? Kok bisa tergoda? Nah, lihat nih. Ini waktu pernikahannya, ini maharnya kali ya. Maharnya, tetehnya udah bahagia banget, kelihatan banget tulusnya teteh. Terus senyumnya itu sumringah loh si tetehnya. Senyumnya, Itu adat apa sih, Bi? Ini mah Sunda, tuh. Ini mah orang Banten, orang Sunda. Tuh, sumringah banget. Dari tadi begini mulu ya. Fotonya lo begini mulu. Dua katanya. Oh iya gini dua ya, bener ya, 1 2. Dua. Iya bener. Kesel gua, maaf ya teman-teman ya, saya kesel ya. Karena kalau yang begini-begini tuh sayu-sayu banget nih muka nih, muka. Oh cantik Lihat banget tuh. Ini istri cantik loh tuh. Lihat dong mukanya tuh alim loh, nggak ada Iya, tampang-tampang biadab gitu loh. alim menyentuh, saya juga ya, alim melihat. Itu, please
tolong kirimkan pasukan Waderci dan Stermiter ke sana bahwa Apa sih itu dari si Anggita. Oke guys, kita lanjut ya. Sempat si Mbak Nurma ini bikin curhatan cerita gitu ya, mencurahkan hatinya gitu, hatinya dari aku yang paling sangat tersakiti gitu. Nih kata-katanya, baca nih. Sampai sekarang aku masih gak nyangka kalau hubungan kamu sama perempuan yang udah ngelahirin aku itu masih berlanjut. Emang lihat deh, ini 3 hari sebelum kejadian kalau kamu ke gap lagi berzina sama dia, kita baik-baik saja kok. Aku bacain ya. Sampai sekarang aku masih gak nyangka kalau hubungan kamu sama perempuan yang udah ngelahirin aku itu masih berlanjut. Lihat deh, ini 3 hari sebelum kejadian kamu ke gap lagi berzina sama dia. Kita baik-baik aja, kok kamu tega nyakitin aku begini. Makanya aku tuh blank, gak percaya pas dengar kabar kalau kamu ke gap dan sampai kabur. Berarti selama 5 tahun ini aku cinta sendirian. Aku memang bukan perempuan cantik dan bukan juga orang kaya, tapi aku juga kerja bantu kamu aja. Aku punya usaha, aku bisa kelola keuangan rumah tangga kita. Aku udah siapin dana pendidikan untuk anak kita nantinya. Apa aku terlalu ambisius untuk kamu yang foya-foya? Sejak kejadian itu, aku jadi perempuan penakut. Sekarang kalau aku ada yang ngetuk pintu aku, langsung gemeteran. Kalau ada suara motor lewat depan rumah yang mirip sama punya kamu, yang selalu ngumpet karena ketakutan. Apalagi kalau aku belanja ke toko retail tempat kamu bekerja, itu rasanya lemes banget. Kaki tremor, jantung juga berdebar lebih cepat. Padahal jelas banget kamu tuh nggak ada di situ. Aku nggak tahu ini akan sembuh kapan, tapi aku selalu berdoa untuk ikhlas dan nggak dendam sama kamu. Masya Allah. Semoga traumaku cepat sembuh. Aku kangen diriku yang pemberani kayak dulu. Amin. Mbak Nurma, Risma, semangat ya. Yakin Allah itu sudah menunjukkan apa yang memang betul-betulnya bukan yang terbaik bagi Mbak Risma, dan kita yakin sih pasti di luar sana ada orang yang benar-benar tulus sayang banget sama Mbak Risma, dan di luar sana ada banyak orang yang sangat membenci si emasnya. Yakin gua sama itu mah ya. Oke guys, nggak hanya di situ juga ya, si banyak sekali di sini yang ini kita lihat juga ya sebelah sini ya. Nah, dan si mbaknya itu diundang juga oleh Mas Densu gitu. Nah, waktu itu kan aku pulang kerja, dijemput kan sama dia. Biasa kita ngobrol, aku suka cek handphonenya, WhatsApp-nya aku buka, terus ada WhatsApp dari ibuku. Aku buka kan, mereka suka ngomongin apa sih gitu. Akhirnya situ ada chat yang menurut aku lumayan mengarah ke kayak berhubungan gitu loh, Kak. Kayak nanti ngelawan biar enak gitu, jangan diem aja. Walaupun aku belum pernah berhubungan kayak gitu, tapi kan itu udah nggak wajar menurut aku. Ini apa sih gitu, tapi aku masih diem, Kak. Aku baca lagi ke bawah, si laki-laki ngomong, katanya lagi apa, kata ibuku bilang lagi abis mandi, lagi pakai baju. Terus cowokku bilang katanya VC. Nah di situ ibuku bilang iya. Nah di situ VCS ya, maksudnya video call seks kali ya. Itu aku nggak tahu terjadi VC atau enggak, karena kalau misalnya tidak terjawab kan ada tuh ya, Kak, di situ, tapi itu nggak ada tidak terjawab, jadi aku nggak tahu jadi apa enggak. Aku langsung marah kan ke dia, aku nggak nyangka, deg-degan itu, aku tremor banget, Kak, deg-degan. Aku bilang, ini kamu waktunya apa, kamu berhubungan sama emak, aku bilang gitu. Enggak, katanya itu salah paham, direbut handphonenya, terus dihapus chatnya sama dia, Kak. Nah jadi kan aku kayak nggak punya bukti kan gitu untuk misalnya bilang ke bapak. Akhirnya aku ribut sama dia malam itu. Nah ibuku keluar dari kamar bilang enggak, itu mah salah paham aja gitu. Tapi salah paham dengan isi chat yang begitu sangat menjurus, enak-enak segala macam, itu salah paham. Terus ngapain gitu ngapain ibu, kalau misalnya ibu memang salah paham, ngapain ibu ngechat
kepada apa namanya itu, calon suami ini kan sebelum nikah ya, kepada calon si suami si anaknya, sampai ngechat yang tidak salah seperti itu, yang aneh-aneh, yang benar-benar rujit lah kalau menurut aku mah gitu kan. Ini dia ceritain dari sebelum nikah. Jadi memang kejadiannya itu guys, hubungan si mertua ini sama si suaminya, si suaminya Nurma ini, itu memang terjadi dari sebelum apa namanya, sebelum nikah. Wah, berarti udah lama banget. Udah lama dong. banget. Berarti selama dia pacaran 5 tahun, pacaran juga sama mamahnya. Betul, dan memang posisinya itu apa namanya itu udah berkali-kali dan udah beberapa kali ketahuan sebetulnya mah gitu. Tapi aku masih nggak percaya Kak, dalam hati kecil aku ini tuh nggak beres loh gitu. Ya Allah, aku bilang tunjukin kalau memang dia itu berbuat kayak gitu lewat jalur apapun, tolong ditunjukin ya Allah. Dan kalaupun memang aku yang salah sangka, tolong kasih tahu aku juga. Itu setiap sholat aku minta kayak gitu. Akhirnya selang dari hari itu, dia sakit Kak, aku ke rumahnya kan, aku dijemput adiknya pulang kerja ke rumahnya, aku masuk kamarnya gitu kan, dia habis minum obat segala macem, aku duduk di kursi, dia tiduran di kasur, aku bilang aku minjem HP ya gitu, aku maksudnya kayak mau nyari bener gak sih yang kemarin Setelah kejadian tadi? Iya, setelah kejadian yang dari rumah aku itu. Aku buka WhatsApp-nya nggak ada apa-apa gitu. Aku buka log panggilan di telepon biasa, nggak ada juga, maksudnya nggak telepon atau apa. Aku buka pesan biasa Kak. Di situ ada pesan dari ibuku yang belum dibaca. Di situ ada ibuku ngechat panjang banget gitu. Dia bilang intinya dia memang berhubungan kayak gitu, nggak tahu diri loh katanya, udah saya turutin berhubungan kayak gitu. Jadi setelah kejadian si ketahuan itu tuh dari chatan itu kan dirembukin tuh, katanya si suaminya, si calon suaminya, bapaknya, sama si ibunya. Si ibunya tetap nggak ngaku bahwa itu adalah salah paham. Nah besoknya si suaminya, si calon suaminya tuh sakit. Dia nengok, dia bawa tuh handphonenya, dia buka WhatsAppnya nggak ada. Nah Di terus panggilan nggak ada. di panggilan nggak ada. Terus dia buka di SMS yang ternyata belum dibaca sama si cowoknya. Dan itu panjang banget tuh katanya chatnya. Kayak kereta. Nah chatnya kayak kereta lah, kamu udah ngantuk ya. Nah si chatnya panjang banget. Terus kemudian isi chatnya, pokoknya si ibunya marah. Lu udah dikasih enak, saya udah turutin berhubungan kayak begitu. Tapi kok lu gitu nggak tahu? Gitu. Tapi kamu bulan puasa ngajak saya berbuat itu siang-siang. Bulan puasa ngajak saya berbuat gitu di siang-siang. Wah, Saiton. Aduh. Masya Allah, ibu teh pakai kerudung Bu, muslim berarti ibu teh, masya Kasihan Allah. jilbabnya. Nggak boleh tuh Bu, apalagi bulan puasa siang-siang yang suami istri aja nggak boleh, apalagi ini. Kemana tuh otaknya? Panjang, itu panjang banget kan Kak, marah ibuku itu. Oh, ibu marah di posisi SMS itu ya, SMS ya? Iya, marah gitu, dasar nggak tahu diri katanya. Pokoknya ngomong kasar lah, udah diturutin berhubungan kayak gitu. Udah tahu bulan puasa minta berbuat gitu siang-siang. Terus bawahnya mah tipe segala macem. Wah, aku langsung kaget. Ya Allah, sebenarnya. Kayaknya kejadiannya bukan setelah dirembukin deh kayaknya, mungkin ini Sudah. setelah dirembukin itu mungkin agak lama lagi gitu mungkin kayaknya nih. Tapi kata si Mama, Sih, aku ngegetar banget Kak, nggak nyangka gitu tuh, ya Allah, ini ternyata beneran dugaan aku selama ini gitu, dugaan aku yang kemarin. Terus udah gitu aku tetap baca kan ke bawah segala macem. Dia sempet tuh beda hari kan ngechat jam 5 pagi, kata aku lampu rumahnya gelap katanya gitu kan. Terus ibu bales, nanti aja ya kalau mau nanya, katanya saya mau tidur. Nah udah tuh kan, aku langsung pura-pura kamar mandi kan. Nah, Ini setelah SMS itu ya? masih setelah dari WhatsApp itu Kak. Iya, dari pesan yang terakhir kamu cerita ya, urutannya ya? Iya Oke, gitu. lanjut tadi. Nah udah gitu aku dari yang kasus pertama kan yang dari WhatsApp itu aku sempat curhat sama adiknya, hah masa sih sis gitu kan, gimana ya, bingung mau ngebuktiinnya gimana, nggak punya bukti yang jelas kan gitu. Nah dari pas hari itu aku baca pesan itu, aku langsung izin ke kamar mandi. Aku bilang, aku mau kamar mandi sakit perut, aku boleh minjem HP kamu buat hotspot, aku bilang gitu, karena kuota aku habis, aku mau dengerin lagu di kamar mandi. Oh iya katanya, dia bawa aja. Dari situ aku panggil adiknya, dia aku bilang, lihat ini, aku bilang ya Allah, kata kakak kamu kayak gini beneran dugaan kita, aku bilang gitu. Nah waktu itu kan biadab, bener-bener biadab Sakit banget ya, sumpah gue aja yang dengerin dia nyesek bro. Kamu kok begitu sekali sih ya. Kalau kepada ibu, yang kamu inginkan apa dengan semua ini?
nggak tahu, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Kayak kok ma tega sih sama aku gitu tuh. Ya aku tahu lah aku belum bisa ngebahagiain, tapi aku sebagai anak juga lagi berusaha loh gitu kak. Aku tipe orang yang punya target setiap tahunnya gitu. Aku pernah ngomong Sakit banget ya. Dia sampai gimana? Buat planning masa Katanya depan. memang saya belum bisa membahagiakan ibu, tapi kok pokoknya udahlah. Anda itu sangat jahat sekali bu. Maaf ya saya katakan seperti itu karena memang nyatanya suatu. Kamu kenapa sih? Ngomong terus sedih atau gimana? Aduh gak kuat. Mana konsen, maaf ya guys ya. Iris pengen katanya punya mobil kayak orang-orang. Kan bule aku juga ada yang punya mobil dari keluarga emak. Ibu pernah ngomong gitu. Kataku, oh iya ma, aku bilang Ibu kandung ya? iya kandung kak. Aku bilang iya ma, nanti sabar ya. Aku bilang kan ini kita lagi usaha mie juga, makanya kan aku masih kerja gitu loh kak. Jadi supaya uang dari mie ayam tuh misal kita mau beli sesuatu dari situ gitu. Jadi uang aku sama mantan suamiku tuh ya untuk kebutuhan kita, untuk nabung gitu. Aku bilang gitu, ya mak, targetnya ya tahun depan itu pengen beli mobil, punya bekas atau jelek-jelek juga, supaya nanti bapak juga kalau misalnya beli bahan-bahan mie nggak usah harus naik angkutan umum lagi gitu. Tapi kok maksudnya emak tega loh sama aku gitu. Dan emak juga sering kak ngomongin kayak ke orang-orang gitu, kalau marah sama aku kayak biarin dia mah, katanya nanti lahiran juga susah katanya gitu, 3 hari 3 malam gak keluar kayak gitu. Kan aku sedih ya kak. Tuh udah disakitin sama ibunya lewat pacarnya, disakitin juga Suaminya. bukan apa, udah disakitin ibunya lewat pacarnya, disakitin juga lewat tetangganya, diomongin gitu loh. Bukan pacarnya, suaminya. Kan baru pacaran kan? Enggak, udah nikah. Iya, Yang pasti. diceritain di sini udah nikah dia. Yang katanya dia Jadi bilang dia kan disumpahinnya kan barusan kan dia bilang katanya sering kalau misalnya ibunya marah nih sama dia nih suka ngomong ke tetangga katanya kan bahwa udah biarin aja dia mah, nanti juga lahirannya akan ya bukan, susah. maksudnya sebelumnya kan pas waktu pacaran disakitin, pas sudah nikah disakitin lagi lewat iya. tetangganya kan. Terus udah gitu sumpah serapah gitu anaknya loh guys, susah lahiran yang kitanya aku aja udah pernah ngerasain aja sakitnya luar biasa, ini disumpahin nggak bisa keluar gitu anaknya. Maksudnya ya Allah gitu, Hubungan sama ibu dari kecil baik-baik aja gitu? baik-baik aja kak. Kok aneh ya? Nah, aku nggak tahu, makanya kataku kok mah maksudnya sampai tega amat sih ngomong sama aku kayak gitu. Aku sedih lah, walaupun meninggal juga namanya ibu kan, takutnya nanti Allah ngabulin aku pas lahiran susah aku. Kan katanya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Iya itu makanya ya. Kayaknya harus ada taman, tergantung ibu yang mana kayaknya. Terus sih Bang Den, ini gue juga kalau misalnya emang surga ada telapak kaki ibu emang benar sih, cuman kan tapi kan kalau ibunya begini apa gimana ya gitu. Iya nggak sih? Kalau ibu kamu nonton ini mau pengen ngomong apa? Nggak tahu, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah bisa Sebenarnya ngomong apa-apa. iya Kamu sih. udah mati rasa ya? Nggak tahu kan mati rasa atau gimana, karena ya udah sakit banget lah kan Iya gitu Pak. aku. Kamu dari tadi kamu cerita tuh ya, udah kayak nggak ada emosinya. Iya benar ya? Udah kayak tuk 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 tuk, udah gitu tuh. Ya mungkin air mataku juga udah habis kali nangisin 2 orang itu kemarin kan pas awal tuh aku hancur banget kak, nangisnya udah kayak nangis kayak apa itu, di motor nangis, di kerjaan nangis. Iya. Ya udahlah, aku juga nggak membendung air mataku kan. Ya udah biarin, kalau aku nangis ya udah nangis gitu. Aku habisin air mata aku sampai nanti bener-bener aku udah lupa sama semuanya gitu, karena Biar kuat ya. iya gitu. Ada yang mau disampaikan nggak ke mantan suami bapak di rumah? Kalau untuk bapak ya semoga bapak panjang umur lah gitu, sehat selalu, karena tinggal bapak satu-satunya orang yang aku punya kan, karena ya ibuku udah mengkhianati aku gitu. Untuk mantan suami aku ya semoga kamu bisa tobat, kamu bisa menyesali perbuatan kamu dan bisa jadi lebih baik lagi atas kejadian ini gitu. Ibu? Gak tahu, nggak bisa ngomong, karena kan dia juga nggak ada minta maaf sama aku, jadi ya nggak tahu aku harus ngomong gimana. Kalau ibu nih minta maaf sama kamu maafin ya? Nggak tahu, dan kayaknya nggak akan minta maaf juga sih menurut aku, karena ya sampai detik ini juga kan dia nggak minta maaf gitu. Kamu siap nggak menerima permintaan maaf ibu? Itu pertanyaannya. Ya
kalau ya udah siap, tapi kalau untuk kembali lagi maksudnya kembali lagi sama bapak atau misalnya aku harus ikut dia atau gimana, udah nggak mau. Kan ini kan akan jadi panjang ya hubungan kamu sama ibu ya. Iya. Suatu hari kamu ketemu ibu sudah akan berpulang ya. Atau kamu dengar cerita ibu akan berpulang, kamu udah gak pernah ketemu lagi lah ibaratnya. Kamu akan maafin ibu gak tanpa dia minta maaf? Pastilah Kak, kalau maafin itu maksudnya ya walaupun sejelek-jeleknya ya pasti aku bakal maafin gitu, tapi ya tetap Kak rasa sakit hati itu nggak tahu hilangnya kapan dan nggak tahu bisa hilang apa enggak. Itu karena aku tuh udah deket banget sama ibuku, tapi dia juga yang nyakitin aku gitu loh Kak. Aku nggak punya tempat cerita siapa-siapa dan dia juga yang ngancurin aku gitu. Kamu ini ya rusak ya dari dalam ya. Iya, semoga yang terbaik buat kamu. Iya. Sakit banget ya, hancur banget ya. Ibu kandung. Sakit banget apa ngantuk banget nih? Sakit banget. Sakit banget, terus lu nguap mulu. Itu kuat. Aduh ibu, apa sih yang Anda pikirkan ibu? Itu anaknya loh, gadisnya loh, permatanya. Dan laki-lakinya pun juga memang begitu. Enggak, Pokoknya ini kok tergoda sih itu laki-laki sama ibu-ibu gitu loh. Kalau ibu-ibunya cantik, bohai, seksi, itu sih masih maklumin, ini enggak. Parah, laki-laki ini kepergok selingkuh dengan apa namanya tuh kok sampai seteganya gitu saja Gimana itu. kata Pak RT-nya, gimana ke bapakku kan, gimana Kang? Nih apa namanya tuh, ini ada nih apa Viti lagi nih yang waktu di Bang Densu nih, bapaknya gitu pas digerebek gitu ya. Ini bapaknya nih bagaimana katanya nih. Terus gimana kata Pak RT-nya, gimana ke bapakku kan, gimana Kang jadinya? Iya katanya, ini ya di semua warga biar tahu katanya saya udah nggak menerima dia sebagai istri saya lagi katanya, kata bapak, dan saya juga udah nggak. Ini pasca digerebek ya, setelah digerebek gitu. Jadi setelah digerebek terus dikumpulin, terus ini diceritain sama si Mbak Risma di RT gitu, dikumpulin di RT. Ini gimana Kang katanya? Semuanya. Malu kan? Bikin Yang malu. seharusnya cuma keluarga doang, ini jadi seluruh media tahu. Menerima dia sebagai menantu saya lagi karena udah sakit, kayak hati saya mah disakitin karena maksudnya udah sama anak saya diginiin, saya juga diginiin gitu kan. Akhirnya bapak kayak minta uang denda gitu loh Kak, kayak sakit hati lah, keluarganya dihancurkan, minta apa sih namanya, sejumlah uang gitu kan. Nggak disebutin nggak apa-apa namanya Kak. Nggak apa-apa. Waktu itu bapak Nggak minta semua harus disebut. Sebutin nggak disebutin nggak apa-apa. gitu. Bebas kamu. Ada waktu itu bapak minta 50 juta, 25 dari laki-laki, 25 dari perempuan gitu kan, karena sakit hati banget lah gitu. Bapak juga kan mau ngurus perceraian karena ya kita bukan dari keluarga orang yang punya lah gitu Kak. Bapak udah mas sekarang usahanya juga lagi begini kan gitu, jadi mau ngurus perceraian dari uang itu. Akhirnya kan masih negosiasi segala macam, udah tuh sidangnya. Bentar kan, loh, terkuat Nggak apa dia lagi lanjutin. Kuat nih katanya tuh, kuat ngantuk dia. Dibubarin, pulang ke rumah. Nah besok paginya itu ibu mertua aku datang ke rumahku jam 8 atau setengah 8 pagi gitu kan. Aku nggak, ibunya datang, ada apa sih katanya gitu kan, rame-rame gini katanya. Itu mah katanya orang sirik katanya gitu, maksudnya sampai ngegerebek tuh bukan bener berbuat zina lah, itu mereka mah sirik katanya. Sirik gimana? Aku tadinya kan di kamar aja, mereka kan di ruang tamu kan. Ibuku juga masih ada gitu, ada bapak, ada pade aku, ada paman aku juga di situ. Terus kayak itu mah katanya yang namanya perzinahan itu pasti akan kena denda apapun itu gitu. bukan denda di dunia juga ya, tapi di akhirat Wah, ya. itu mah bukan denda lagi, di akhirat balasan lah. Oke guys, pokoknya dari tadi kita tuh agak sedikit tegang, bukan sedikit ya, dari tadi meskipun kita agak maksudnya ada ketawanya apa ini, tapi dengar ceritanya Mbak ini tuh kasihan banget loh, jadi nyesek banget gitu guys. Semoga mbaknya mendapatkan yang terbaik ya guys ya. Dan ini udah kepanjangan juga ya video ya. Nanti di part selanjutnya ya ada lagi info dari ini di part berikutnya gitu.
untuk sekarang kita stop dulu di sini, sampai sini dulu. Sebagai penutup nih, ada juga nih video yang mana ini beneran netizen itu udah langsung ya gercep ya. Ternyata tinggal serumah film dengan menantu menggambarkan aku yang kehidupan ganteng, rumah. pasti lebih banyak tantangannya. Tinggal serumah dengan menantu aku yang ganteng, pasti lebih banyak tantangannya. Enggak nih, kalau misalnya mertuanya kayak begini sih Masih oke ya, Masih oke lah. masih berpikir masih pikir. pas lah gitu ya. Netizen juga nggak terlalu ngeculit-culit banget. Itu mertuanya udah nenek-nenek begitu. Juga mau dong tampil cantik biar Ya begitu aja, panjang banget ya. Lihat nih komentarnya ya. Wih, gercep Indosiar katanya tuh, luar biasa. Mungkin ini yang lagi viral saat ini karena terinspirasi film ini. YouTube pemeran anaknya yang cewek udah meninggal ya. Anjir, ada filmnya. Sabar ya kakak, lanjut. Ini kalau misalnya diputar panjang nih sampai akhir, ini ceritanya hampir mirip banget kayak si mbaknya. Oke guys, karena istri saya sudah mulai mau pingsan untuk konten kali ini karena dia udah ngantuk banget. Jadi kita cukupkan sekian dulu aja ya guys ya. Buat teman-teman, terima kasih untuk yang supportnya. Jangan lupa di subscribe ya guys. Like, comment, and share di ya. seluruh sosial media. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.